salam kepada Pak Guru. Duduk. Doa. Arman Syah, hadir Pak. Baihaqi, hadir Pak. Siti Aisyah, hadir Pak. Zubaidah, Hadir Pak. ya, alhamdulillah selesai kita absen. Baik, anak Bapak, alhamdulillah. Sebelum pada hari ini kita melanjutkan materi, yaitu tentang hidup senang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Itu adalah materi kita hari ini. Namun Bapak ingin mengulas daripada materi minggu lalu yang sudah kita pelajari, yaitu tentang hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak Bapak, siapa kira-kira yang masih mengingat tentang pengertian iman? Minggu lalu Bapak jelaskan. Coba tunjuk tangan, siapa bisa? Saya Pak. Nah, apa itu? Iman adalah artinya percaya. Percaya. Ya. Bagus. Jelas, iman adalah percaya. Ya. Yang lebih luas, kira-kira siapa lagi yang bisa? Saya Pak. Hah, siapa namanya nak? Dimas Pak. Ya, apa artinya itu? Iman. Iman adalah bahwasanya meyakini dan mempercayai bahwasanya Allah itu ada. Ya, bagus. Kasih. Nah, dalam bab 2 ini adalah kita mengupas tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan makna kejujuran sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait di dalam pelajaran kita. Kemudian yang kedua, siswa mampu memberikan contoh perilaku jujur. Nah, ini dia. Banyak sekali contoh-contoh jujur yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali itu. Kemudian yang terakhir adalah menampilkan perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Baik anak-anak, rasanya kalau kata-kata jujur ini bukanlah lagi asing dalam kehidupan kita ya. Karena pada dasarnya kalau Bapak melihat dari wajah-wajahnya ini semuanya anak-anak ini pasti jujur semuanya. Ya, jujur itu adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Inilah jujur. Apa yang diucapkan itulah yang dilakukan. Itulah sebenarnya jujur. Sesuai nggak dia? Kalau sesuai maka dia jujur. Kalau kita perbuatan kita. Nah, ada juga contoh jujur seperti kalau kita makan di kantin. Nah, ini sering terjadi nih. Anak-anak yang nggak jujur. Dimakannya bakwan 3, dikatakannya 2. Itu jujur tak itu? Nah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Lahir di Mas'ud anin Nabi SAW qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian landasan hukum mengenai jujur ini sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang sudah Bapak jelaskan tadi pada tujuan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa
bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Nah, artinya ketika ada kebenaran itu kita sembunyikan tidak boleh. Katakanlah yang benar itu benar sekalipun pahit. Itulah baru namanya jujur. Baik. Amanah itu apa kira-kira? Siapa yang bisa menyimpulkan amanah? Saya, Pak. Siapa namanya? Amanah artinya terpercaya atau seseorang dapat dipercaya. Iya, bagus. Amanah itu seseorang yang dapat dipercaya. Ya. Apabila dipercaya dia tidak berkhianat, itulah amanah. Kalau sesudah dipercaya dia berkhianat berarti tidak bisa dipercaya. Ya. Nah, kemudian istiqamah. Ayo, siapa yang bisa? Anak-anak. Break, Pak. Siapa kira-kira yang bisa? Tadi sudah disebutkan oleh temannya pengertian amanah. Sekarang istiqamah. Siapa kira-kira anak-anak Bapak yang bisa? Ada yang bisa? Tunjuk tangan. Siapa nama kamu? Iya, coba. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian. Iya, Dan bagus. konsekuen dalam tindakan. Iya, bagus. Ulangan. Boleh, Pak. Anak-anak, sepertinya semuanya sudah mengerti ya, karena perwakilan dari beberapa temannya tadi bisa memaparkan. Itu artinya kalian belajar di rumah. Nah, untuk selanjutnya maka kita akan membagi kelompok ya. Kita nanti bagi 3 kelompok, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, sekarang ayo kita bagi. Oke, alhamdulillah kelompoknya sudah terbagi menjadi 3 ya. Ini kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Untuk memudahkan dalam pembagian kelompok ini ya, tugasnya coba kita lihat di media pembelajaran ya. Coba perhatikan ke depan seluruhnya anak-anak. Ya. Terlihat? Terlihat. Hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqamah. Sehingga ada peta konsepnya itu. Kemudian perilaku jujur sebagai implementasi dari Quran surah Al-Baqarah ayat 42 sebagaimana yang sudah kita bacakan tadi. Kemudian perilaku amanah sebagai implementasi Quran surah Al-Anfal ayat 20 itu. Kemudian menerapkan perilaku jujur, amanah dan istiqamah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang paling susah nih. Saat menerapkan kejujuran itu di dalam diri kita pribadi. Ada yang jujur dengan omongan tetapi perbuatan tidak jujur. Nah, maka ini harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk anak-anak semua dalam kelompok ini masing-masing mengamati dengan gambar yang Bapak bagikan ini ya. Kemudian nanti baru Bapak tayangkan atau tampilkan video yang ada pada media kita. Ini coba kalian amati dulu. Silakan amati. Terima kasih ya. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Amin. Kita kembali mempelajari tema ini. Inilah sepenggal hikmah yang dikutip dari peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah Umar ibn Khattab. Perlindungan dari Allah, pengawasan dari Allah, dan pertolongan dari Allah adalah hak bagi orang-orang yang benar-benar yakin tentang adanya Allah. Susunya 1 kendi berapa, Bu? Biasa, Bu. Harga susunya setengah dirham. Aduh, kenapa mahal sekali? Harga susu kan sekarang sangat murah, Bu. Ya, bagaimana lagi, Bu? Harganya memang begitu dari dulu. Ayo ibu-ibu, susu kambing saya ini murni dan murah. Ayo silakan, siapa yang mau beli? 5 cawan untuk 1 dirham. Ayo, susu murah dan sehat. Nah, Ibu barusan dengar sendiri kan?
Susu yang ibu jual itu terlalu mahal. Ayo, Lebih mari baik- ibu-ibu. Susu murah. Saya beli di sana Susu saja. murah. Ayo ibu-ibu. Iya, ayo ke sana. Oh, Susu. Siapa yang mau beli susu? Ayo Pak. Ayo Bu. Siapa yang mau beli susu murni dan segar? Susu. Siapa yang mau beli susu? Susunya Bu. Kakak, aku mau beli susunya. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Perlu berapa kendi hari ini? 1 cawan saja, Kak. Oh iya, bagaimana keadaan ibu kakak? Sehat-sehat saja kan? Alhamdulillah, ibu baik-baik saja. Sekarang sedang di pasar, berjualan seperti biasanya. Ini uangnya, Kak. Terimalah. Wah, uang kecil saja. Kakak tidak punya kembaliannya. Sudah, tidak apa-apa. Kakak boleh ambil kembaliannya. Terima kasih ya. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Hari ini dagangan kita sepi. Langganan kita mengeluh. Harga susu jualan kita lebih mahal dibanding yang dijual pedagang lain. Jadi, banyak yang tidak jadi belanja ke tempat kita. Padahal kita hanya sedikit sekali mengambil untung. Kalau susunya dijual lebih murah lagi, kita akan dapat apa? Rasanya tidak mungkin bisa dijual lebih murah kecuali susunya dicampur dulu dengan air. Iya kan, Bu? Iya, ibu rasa pedagang yang lain memang telah mencampur susu dagangan mereka dengan air, sehingga mereka bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Apa kita harus seperti mereka ya? Ibu khawatir. Astagfirullah. Ibu, itu tidak benar. Kita berlindung pada Allah dari kejahatan seperti itu. Demi Allah, Bu, kita harus tetap jujur. Percayalah, Allah akan menolong orang-orang yang jujur. Anak-anak semuanya, setelah mengamati video tadi ya, bagaimana kira-kira? Menarik? Mengantuk apa tidak? Dan setelah gambar yang Bapak bagikan, kemudian tadi ada video yang harus kalian amati, maka Bapak sudah memberikan tugas tadi. Ini kalian kerjakan dalam bentuk kelompok ya. Diamati berdasarkan gambar yang Bapak bagikan masing-masing kelompok. Kemudian video yang sudah kita saksikan atau kita tonton barusan. Nah, setelah nanti ditulis tugasnya, setelah selesai, kemudian masing-masing kelompok mewakili satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada pengamatan atau penugasan yang sudah diberikan oleh Bapak. Bisa dimengerti? Bisa. Sekarang dikerjakan. Bapak beri waktu 5 menit. Baik, anak-anak Bapak udah siap untuk presentasi kira-kira? Baik, alhamdulillah kelompok C dan kelompok B sudah presentasi, juga hasilnya bagus. Sekarang yang terakhir adalah kelompok A. Silakan kelompok A maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
presentasi dan hasilnya alhamdulillah ya, dari kelompok A, B, C juga memaparkan masing-masing pemaparannya. Kemudian sedikit Bapak ingin menguatkan terkait dengan media yang Bapak tampilkan tadi, bahwasanya pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya, ada seseorang yang penjual susu dengan ibunya. Penjual susu tersebut murah. Mengapa bisa dijualnya susunya murah? Karena si kafir Quraisy tersebut mencampurnya dengan air. Maka pada satu ketika saat itu orang-orang akan beralih semuanya membeli kepada si kafir Quraisy. Karena apa? Karena susunya lebih murah. Nah, kemudian tentunya ibu si pemerah susu ini tadi kan agak kesal dan agak kecewa. Maka mereka berdialog di rumahnya kepada anaknya. Nah, bagaimana kalau kita ikuti juga cara langkah-langkah kafir Quraisy itu menjual susu tersebut? Dengan apa, Bu? Dengan mencampurnya dengan air. Tetapi anak ini tidak akan mau. Karena mengapa? Hal itu adalah tidak jujur. Maka dari hal tersebut, perbuatan anak tersebut atau perilaku anak tersebut juga mencerminkan contoh jujur di dalam kehidupannya sehari-hari, termasuk juga di dalam usahanya. Maka jujur ini adalah sangat penting. Ya baik, adapun kesimpulan dari mata pelajaran hari ini, bahwasanya sikap jujur itu wajib kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah ataupun di sekolah. Begitu juga dengan berperilaku amanah, kemudian wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya mengapa? Supaya kita dapat dipercaya oleh orang. Jangan ketika diberi amanah dia beriak. Ada pertanyaan? Tidak. Nah baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka tugas yang sudah Bapak berikan tadi, kalian kerjakan di rumah. Ya, sumber belajarnya boleh dari buku dari sekolah, boleh dari perpustakaan, kemudian boleh sumbernya dari internet. Artinya kalian mengerjakan tugas yang telah Bapak berikan. Baik, dengan penugasan tadi yang Bapak berikan atau PR-nya, maka berakhir pula lah pertemuan kita pada hari ini. Dan jangan lupa minggu depan kita akan membahas bab 3, yaitu semua bersih hidup jadi nyaman. Nah, jadi tentang kebersihan. Anak-anak diharapkan juga belajar, boleh dari sumber internet, dari buku-buku yang lain, kakak kelas, boleh. Ya, nah, Bapak rasa cukup jelas, maka berakhirlah pula pelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.